Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah pemrograman perangkat keras. Tugas yang diberikan adalah pembuatan kalkulator sederhana pertambahan. Jadi untuk membuat kalkulator sederhana ini saya menggunakan rangkaian ripple carry adder atau bisa juga menggunakan carry log ahead adder. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Putri Dezalna dengan NIM 4242201081 dari kelas TREC semester 3 pagi. Pada video kali ini ada 3 langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, pembuatan skematik pada aplikasi Quartus 2 64 bit. Kemudian yang kedua, simulasi menggunakan aplikasi model SIM. Dan yang ketiga, simulasi menggunakan perangkat keras yaitu board FPGA. Baiklah, jadi langkah pertama yaitu pembuatan skematik. Kita menggunakan skematik dari rangkaian ripple carry adder atau carry log ahead adder. Nah, sebelum membuat skematik, saya akan memberitahu pengertian dari ripple carry adder dan carry log ahead adder. Rangkaian ripple carry adder dan carry log ahead adder merupakan sebuah rangkaian penjumlahan pada sistem bilangan atau gerbang logika yang dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner dimulai dari 1 bit, 2 bit, 3 bit sampai tak hingga. Oke, jadi di sini kita akan membuat skematiknya menggunakan aplikasi Quartus 2 64 bit. Nah, kita buka aplikasinya. Sebelum membuat skematik tersebut, kita bikin folder terlebih dahulu. Nah, kita bikin folder khusus untuk rangkaian ini. UTS PPK Putri Dezalna. Oke, setelah kita membuat folder di folder khusus untuk UTS ini, kemudian kita klik file, kita klik new project wizard. Nah, kita cari file yang sudah kita buat tadi. Ini UTS PPK Putri Dezalna, kemudian kita beri nama project ini UTS, kemudian next. Nah, kemudian kita next lagi, kemudian kita pakai Cyclone. Kita pakai Cyclone 5 karena kita menggunakan project board FPGA Cyclone 5. Kemudian nama filternya 5CEBA 4F23C7 4F23C7. Nah, yang ini ya. Next, kita pakai model SIM Altera dan FHDL. Kemudian kita next, finish. Nah, maka file sudah masuk ke dalam folder yang kita buat ya. Kemudian kita bikin skematiknya, ya kita pencet file, terus kita pencet new, terus kita pencet, karena kita bikin skematik, jadi kita pakai schematic file atau block diagram. Oke. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan skematiknya. Nah, jadi sebelum membuat rangkaian ripple carry adder, kita membutuhkan simbol dari rangkaian full adder. Nah, jadi sebelum kita membuat rangkaian ripple carry adder, kita harus membuat rangkaian full adder. Oke, berikut merupakan rangkaian full adder. Oke, jadi ini merupakan rangkaian full adder. Nah, rangkaian full adder ini terdiri dari 3 input, yaitu input A, input B, dan input C-in. Nah, kemudian ada terdiri dari 2 gerbang logika XOR dan 2 gerbang logika AND dan 1 gerbang logika OR serta
serta terdapat dua output, yaitu output S dan output Cout. Nah, setelah kita membuat rangkaian full adder ini, kita save, kemudian kita compile. Jadi ini menunggu ya, menunggu di compile sampai 100%. Nah, ini kalau udah 100% jadi dia nggak ada error, tapi kalau warning itu boleh ya. Oke, jadi tadi kita sudah compile dan udah 100%. Jadi kita lanjut, kita bikin dia menjadi simbol. Nah, kita klik file, kemudian kita klik create atau update, kemudian kita klik create symbol file from current. Nah, nama save kita tadi ya, terus kita save. Oke, kalau sudah dibuat, langkah selanjutnya yaitu kita membuat rangkaian ripple carry adder. Ini merupakan rangkaian ripple carry adder. Rangkaian ripple carry adder ini terdiri dari 4 simbol full adder. Nah, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi pada satu rangkaian ini, yang pertama ini ada input, 3 input, yaitu input A, B, dan C in. Kemudian ada input S dan input Cout. Nah, input Cout ini akan keluar dan masuk menjadi input pada adder selanjutnya. Jadi dia itu Cout ini itu dia output yang merupakan input dari adder selanjutnya. Nah, di sini ada A0, B0 dan C in. Kemudian ada output S 0 dan output Cout. Nah, output Cout ini masuk ke adder selanjutnya ya, pada bagian C in. Kemudian pada adder selanjutnya ini ada input A1, B1 dan C in yang berasal dari Cout. Kemudian ada output S1 dan output Cout yang masuk ke C in. Nah, pada adder selanjutnya ini ada input A2, B2 dan C in dari Cout sebelumnya. Kemudian ada output S dan output S2 dan output Cout yang akan masuk pada sebagai input pada adder selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada input A3, B3 dan input C in. Nah, C in ini inputnya dari Cout sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada output dari bit terakhir, yaitu berupa output S3 dan output C3. Kalau sudah kita save, kemudian kita beri nama dan kemudian kita set top as level entity, kemudian kita start compilation. Kita tunggu sampai 100%. Oke, ini sudah 100%. Nah, setelah kita membuat skematik, langkah berikutnya yaitu kita coba pada simulasi aplikasi model SIM Altera. Setelah buka aplikasi model SIM Altera, nah di sini kita akan simulasi rangkaian itu berdasarkan tabel kebenarannya. Nah, jadi kita klik ripple carry adder ini. Nah, kita masukkan A0 add wave, A1 add wave, A2 add wave dan A3 add wave. Terus B0, B1, B2 dan B3. Kemudian kita masukkan C in. Kemudian kita masukkan sisa outputnya. Nah, kita atur untuk A0 sampai A3 ini 100. Kita klik falling, clock falling, 2 clock falling, 3 clock falling. Nah, untuk B0 sampai B3 nya ini setengah dari A, yaitu 50 bikinnya, 50 falling, clock
50 dari 150 calling dan mengangkut 50 calling ketiga 50 calling. Nah, untuk C-in nya itu setengah dari B yaitu 25, kita masukkan periodnya 25 calling. Kemudian kita kalau sudah kita run. Nah, ini hasilnya. Hasil dari rangkaian ripple carry adder. Sekarang kita akan coba mensimulasikan rangkaian carry lock ahead adder ini. Nah, sebenarnya rangkaian carry lock ahead adder ini hasilnya akan sama dengan rangkaian ripple carry adder. Yang membedakannya hanyalah kecepatan pengirimnya. Nah, tapi kita di sini akan coba ya. Kita masukkan dulu A0 sampai A3 add wave. Tadi ini A1 add wave, A2 add wave, dan A3 add wave, B0 add wave, B1 add wave, dan B3 add wave. Habis itu ada C0 add wave, kemudian nah kita atur A0 ini clocknya 100, semua A dari A0 sampai A3 itu 100 ya. Falling sama kayak yang ripple carry adder, 100 falling, clock 100 falling. Nah, yang B nya setengah dari A yaitu 50 falling, C0 nya kita kasih 25, setengah dari B. Nah, oke, jadi kita akan coba ya simulasi. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya akan sama dengan hasil pada rangkaian ripple carry adder. Berikut ini merupakan simulasi dari rangkaian ripple carry adder pada board FPGA. Kita akan melakukan perhitungan dan akan menguji cobanya pada board FPGA. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan yang ini 1, 2, 3, 4 ini adalah A. 1, 2, 3, 4 yang sebelah sini adalah B. Jadi yang di sini lampu LED pertama ini adalah C-out, yang sebelahnya S0, sebelahnya lagi S1, sebelahnya lagi S2, sebelahnya lagi S3. Jadi di sini kita akan melakukan uji coba pertambahan pada ripple carry adder. Ketika 1 tambah 1 itu sama dengan 2 dan binernya itu 0001 dan 0001, maka LED pada S0 S1 akan menyala. S1 ini bernilai 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka hasilnya benar ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Skip dulu. Oke. Dan kita akan yang kedua, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Dimana 4 itu terletak pada S2 yang bernilai 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berikut ini kita akan mencobanya. Bilangan 2 binernya adalah 0010 dan yang B nya
Maka LED atau output akan menyala pada S2, di mana S2 itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini berarti hasil perhitungan 2 tambah 2 sama dengan 4 dengan uji coba di board FPGA itu sama. Kemudian kita akan coba 4 tambah 4 sama dengan 8, di mana biner 4 itu 0, 1, 0, 0 dan tambah 4 0, 1, 0, 0. Maka output akan menyala pada S3, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita ini ya, perjelas lagi, ini Cout, ini S0, ini S1, ini S2, ini S3. Kemudian kita akan mencoba perhitungan 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi 8 itu binernya 1, 0, 0, 0. Yang B-nya juga 8, 1, 0, 0, 0. Maka LED atau output akan menyala pada Cout, di mana Cout ini bernilai 2 pangkat 4 sama dengan 16. Perhitungan carry log ahead adder itu sama dengan ripple carry adder. Yang membedakan hanyalah waktu kecepatan pengiriman data. Tetapi untuk sekarang tidak bisa dilihat karena kita melakukan simulasinya melalui FPGA. Jadi ini merupakan salah satu contoh. Kita akan mencoba apakah hasilnya sama dengan ripple carry adder ketika 1 tambah 1 sama dengan 2 dan untuk binar 1 itu 0001 dan untuk binar 1 pada B itu 0001, maka output akan menyala pada S1. Ini Cout, ini S0, ini S1, ini S2, ini S3, di mana S1 itu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka hasilnya benar ya, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi ini merupakan rangkaian ripple carry adder pada board FPGA. Rangkaian ripple carry adder adalah rangkaian yang terbentuk dari susunan full adder maupun gabungan half adder dan full adder, sehingga membentuk rangkaian penjumlahan. Berikut simulasinya pada board FPGA. Sebelum itu saya perkenalkan terdahulu. Pada input pertama ada SW0, SW1, SW2, SW3. Nah, ini sebagai A1, A2, A3, A4. Nah, ada SW4, SW5, SW6, SW7. Ini sebagai B1, B2, B3, B4. Nah, untuk outputnya ini ada S0, S1, S2, S3, dan C3. Yang dimana S0 itu sama dengan 2 pangkat 0, yaitu hasilnya 1. S2 itu 2 pangkat S1 itu 2 pangkat 1, hasilnya 2. S2 itu 2 pangkat 2, hasilnya 4, dan S3 itu 2 pangkat 3, hasilnya 8, dan C3 itu hasilnya 16. Mari kita buktikan penjumlahannya. Apabila 1 ditambah 1, maka akan keluar output pada S1, yang dimana S1 ini jumlahnya 2. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saya kasih contoh yang lain, yaitu 1 dan 3, 1 dan 2. Nah, ini ada 2 outputnya yang hidup, yang dimana output S0 dan output S1. Output S0 ini 1, output S1 ini 2. 1 ditambah 2 ini 3. Maka penjumlahan dari 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Oke, saya akan memberikan satu contoh lainnya, yaitu pertambahan 2 ditambah 2, yaitu akan hidup LED-nya pada S3. S2, di mana S2 ini merupakan hasilnya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4.
Oke, terima kasih.